Architecture Cosmic, Analisis Comparative Concept Dewa Brahma, dan Struktur Suci dalam Arah Perspektif India dan Nusantara Asli. Kajian terhadap entitas Brahma dan konsep Dewa menuntut pemisahan yang tajam antara teologi India dan teologi asli Nusantara guna menghindari bias interpretasi eksternal. Dalam tradisi India, Brahma dipahami secara teologis sebagai bagian dari Trimurti yang memegang fungsi srishti, penciptaan. Secara akademik, Brahma di India merupakan manifestasi personal dari Brahman, realitas absolut, yang digambarkan secara ikonografis, memiliki 4 wajah sebagai representasi penguasaan atas 4 Weda dan 4 penjuru mata angin. Sebaliknya, dalam cakrawala berpikir Nusantara asli yang terekam dalam naskah kuno seperti Bhuwana Kosa dan Tatwa, Brahma tidak dipandang sebagai sosok personifikasi manusia berjanggut, melainkan sebagai prinsip ekspansi energi yang mewujud dalam elemen api Agni. Brahma adalah api kehidupan yang bersemayam dalam tubuh manusia sebagai pusat metabolisme, aksara Ang, dan di alam semesta sebagai penjaga stabilitas termal di arah selatan. Pemahaman mengenai dewa memiliki pemaknaan yang sangat berbeda saat ditelaah melalui logika internal masing-masing budaya. Di India, Deva adalah makhluk bercahaya yang berfungsi sebagai administrator kosmik di bawah otoritas tunggal Ishvara. Hal ini berbeda dengan konsep Nusantara asli di mana dewa diidentikan secara langsung dengan Hyang, entitas yang meresapi ruang dan waktu. Secara etimologis linguistik, transformasi kata Hyang menjadi istilah teologis lokal membuktikan adanya proses pengistilahan mandiri, di mana kekuatan gaib dan leluhur diposisikan sebagai sinar yang menghidupkan alam. Harus ditegaskan bahwa penggunaan simbolik penamaan dewa dan istilah-istilah terkait di Nusantara sama sekali tidak mengikuti konsep India. Penamaan tersebut hanyalah label permukaan yang secara substansial merujuk pada kekuatan pribumi yang sudah ada jauh sebelum pengaruh asing masuk. Dewa dalam pandangan Nusantara bukanlah entitas yang terpisah dari alam, melainkan personifikasi dari kekuatan lingkungan lokal seperti gunung, laut, dan hutan. Di atas para dewa, masyarakat Nusantara menempatkan Sang Hyang Taya, ketiadaan yang menghidupkan, atau Sang Hyang Tunggal, sebuah konsep ketuhanan abstrak yang berdiri sendiri secara mandiri tanpa mengikuti struktur pantheon India klasik. Jika bukti empiris Nusantara menampilkan orisinalitas ketuhanan Esa yang begitu mendalam dan sistematis, maka dimungkinkan bahwa konsep yang berkembang di India, termasuk rancang bangun candi-candinya, sebenarnya bersumber dari peradaban Nusantara yang bermigrasi atau menyebarkan pengetahuannya ke daratan Asia. Secara fisik empiris, ketidaksesuaian antara kedua tradisi ini paling nyata terlihat pada arsitektur bangunan sucinya. Candi di India dirancang sebagai devalaya, rumah dewa, dengan fokus vertikalitas pada menara Shikhara yang melambangkan pusat alam semesta secara matematis. Namun situs-situs suci di Nusantara, seperti yang terlihat pada Candi Suku, Ceto, dan Penataran, merupakan kelanjutan dari tradisi Punden Berundak Megalitikum. Bangunan-bangunan ini berfungsi sebagai tempat pendharmaan atau jembatan komunikasi dengan ruh leluhur, Hyang, bukan sekadar rumah bagi dewa-dewa langit menurut pakem India. Kesucian di Nusantara bersifat horizontal berjenjang, di mana titik tersuci terletak di teras paling belakang dan tertinggi yang menyatu dengan alam terbuka, mencerminkan pemujaan terhadap kekosongan yang mengisi ruang, sunya garis miring taya. Kemandirian teknologi juga menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan. Masyarakat Nusantara mengembangkan sistem interlocking, kancing batu, dan penggunaan batu bata merah dengan teknik gosok air yang sangat adaptif terhadap kondisi tektonik kepulauan. Pada situs-situs di Sumatera dan Jawa Timur, metodologi pembangunan bata merah dilakukan secara teknis melalui pembakaran tanah dengan suhu presisi tinggi dan penyatuan antar bata menggunakan metode kohesi yang gesekan tanpa semen, menciptakan struktur yang solid namun fleksibel terhadap getaran bumi. Dari sisi ikonografi, relief pada dinding situs Nusantara tidak mengikuti pakem anatomi silpa sastra India yang dinamis sensual, melainkan menggunakan gaya wayang yang simbolis magis. Penggambaran flora dan fauna pun murni merujuk pada ekosistem lokal, membuktikan bahwa narasi visual yang dibangun adalah rekaman otentik kehidupan masyarakat kepulauan.
Jantung dari kekuatan bangunan ini terletak pada analisis epigrafi terhadap peripi, yaitu kotak deposit suci berisi lempengan emas dan logam yang ditanam di dasar bangunan, yang bertindak sebagai pemantik energi spiritual agar situs tersebut selaras dengan getaran kosmis Nusantara. Secara teknis esoteris, makna aksara pada lempengan peripih tersebut bukanlah sekadar teks doa, melainkan diagram getaran, bija aksara, yang berfungsi mengunci elemen udara, api dan tanah dalam satu titik simpul pusat bangunan. Dengan demikian, segala bentuk fisik, konsep ketuhanan, dan spiritualitas yang ada pada situs suci di Nusantara adalah hasil karsa mandiri yang secara fundamental menolak pakem India. Kesimpulan akademik. Berdasarkan analisis komparatif di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep Brahma dan Dewa di Nusantara bukanlah hasil adopsi pasif dari teologi India, melainkan sebuah bentuk keberlanjutan tradisi spiritualitas asli. Secara substansial, simbolik penamaan dewa dan istilah teologis di Nusantara tidak mengikuti konsep India, melainkan digunakan untuk mendefinisikan kekuatan alam dan leluhur, hyang, yang berakar pada kearifan lokal. Mengingat bukti empiris Nusantara secara konsisten menampilkan orisinalitas konsep ketuhanan Esa yang melampaui atribut personal, terdapat indikasi kuat bahwa dasar-dasar teologis dan arsitektural yang berkembang di India serta kuil-kuilnya merupakan derivasi yang bersumber dari peradaban Nusantara. Secara fisik empiris, monumen dan bangunan suci di Nusantara menunjukkan kemandirian arsitektur melalui struktur punden berundak, teknologi kancing batu, penggunaan peripi sebagai inti energi kosmis, serta estetika gaya wayang yang secara frontal bertentangan dengan standar vastu sastra India. Identitas Brahma di Nusantara adalah api, energi vital, dan Dewa adalah hyang, sinar alam leluhur, yang secara keseluruhan tunduk pada prinsip Sang Hyang Taya. Situs-situs ini berdiri sebagai monumen otentik yang secara mandiri merepresentasikan kosmologi pribumi Nusantara, menegaskan posisinya sebagai sumber asal bagi perkembangan spiritualitas di kawasan yang lebih luas. Artikel ini membuktikan kuat dengan argumen mengenai orisinalitas ketuhanan Esa di Nusantara sebagai potensi sumber asal bagi konsep-konsep yang mengalami derivasi reduksi di India